bisa dibantu? Mendadak geger setelah mengetahui fakta sesungguhnya yang tersimpan selama ini dari si tetangga ini. Sekarang kemana? Ya udah nggak ada. Maksudnya nggak ada, ya dia udah mengakhiri hidupnya. Kadang kita nggak pernah benar-benar tahu siapa orang yang tinggal di sebelah rumah kita. Abang ambil nyawa Mina, abang ambil maruah Mina. Mereka bisa terlihat ramah, sopan, bahkan kelihatan normal. Tapi di balik pintu yang tertutup rapat, siapa yang tahu rahasia apa yang mereka simpan? Ada sosok perempuan, sosok kuntilanak seperti pada umumnya, dan dia menunjuk ke arah samping saya. Lihat, lihat, lihat. Tetangga baru. Gue Andini, cuma di sini bayangan tak mau pergi. Disitulah petaka mulai mengikuti. Malam itu aku belajar satu hal, yaitu tetangga baru tidak selalu membawa suasana baru. Kadang mereka justru membawa mimpi buruk ke rumah. Ibu bilang tetangga baruku itu ada yang aneh. Tapi aku mencoba tidak peduli. Sampai di suatu malam, tetanggaku itu menelponku. Inilah petaka, pesan tak kasat mata. Ibu, kita punya tetangga baru. Sore hari pukul 4, aku baru saja pulang dari sekolah. Ketika berdiri di depan gerbang rumahku, aku menoleh ke samping dan mendapati truk-truk pengantar barang. Ya, aku mulai paham. Rumah di sampingku tidak berpenghuni selama 1 tahun. Pemiliknya, Tuan Rangga, menebar iklan di mana-mana untuk menjual rumah itu. Perjuangannya sungguh keras. Aku tidak tahu kenapa Tuan Rangga bersikeras untuk menjual rumahnya. Dan sekarang, rumah itu nampaknya sudah berhasil terjual dan memiliki penghuni baru. Aku kemudian mendorong gerbang rumahku yang terbuat dari besi. Berjalan santai ke dalam rumah yang kuyakini isinya adalah ibu. Sebab ayah pasti jam segini pasti belum pulang kantor. Dia suka sekali lembur. Dan benar saja, ketika masuk ke rumah, aku sudah mencium aroma kue pandan yang harum. Aku langsung saja ke dapur dan menemui ibuku yang sedang memakai apron berwarna hijau. Ternyata, ibuku sedang membuat kue dan itu benar-benar wangi. Seketika ibu menanyakan aku yang sudah pulang dan apakah aku lapar atau tidak. Karena aku belum terlalu lapar, akhirnya aku lebih baik menanyakan tentang tetangga baru yang habis pindah ke sebelah rumahku. Aku senang karena punya tetangga baru dan aku tersenyum lebar. Kenapa ya? Pas ibuku menghampiri aku, tatapannya kayak suram. Kira-kira ada apa ya? Bukankah ibu seharusnya senang karena kita punya tetangga baru? Ibu yang tiba-tiba memberitahu tentang tetangga baru, kala ternyata dia adalah wanita berusia 30 tahun dan belum menikah. Dia akan tinggal sendiri di sebelah rumah kita dan namanya adalah Roro. Tapi kata ibuku, ada yang aneh tentang dirinya. Tapi aku tidak tahu dan tidak bertanya anehnya di bagian mana. Aku sih iya-iya saja pada saat itu dan tidak terlalu mencemaskan apapun tentang hal itu. Aku hanya mengunyah kue pandan yang sudah ibu buatkan untukku. Karena aku tidak tertarik lebih lanjut tentang apa yang aneh dari tetangga baruku. Aku kemudian keluar dari dapur dan tidak berniat untuk berlama-lama di sana karena aku perlu beristirahat dan pulang. Malam pukul 8, aku terbangun dengan kepala yang sakit. Sepertinya terlalu lama tidurnya dan kulihat kamarku yang gelap. Aku berdiri dan menekan saklar lampu. Mataku kemudian tertuju pada secarik kertas di atas nakas. Ibu dan ayahmu pergi ke kondangan, ke rumah Bibi Asih. Kalau kamu lapar, ada nasi goreng di atas meja makan. Itulah yang ditulis tangan oleh ibuku. Aku melempar kertas itu dan berniat untuk mandi. Namun, dering telepon menggangguku.
Mysterious call. Pas suara telepon itu berbunyi, langsung saja aku keluar kamar dan menuju ruang tamu, tempat di mana telepon rumah itu berada. Aku langsung mengangkat itu secepatnya. Suara deringnya sungguh mengganggu. Percakapan itu terjadi seperti ini. Halo? Maaf, dengan siapa ini? Namun ku dengar hanya nafas yang tersendat-sendat. Siapa? Siapa ini? Kataku sambil merasa kebingungan. Bu, ibu, tolong saya. Aku Roro, Bu. Tolong aku. Di luar pintu ada cewek pakai baju pengantin putih. Di tangan kanannya, dia membawa kepala seorang pria. Di tangan kirinya ada pisau. Saya takut sekali. Kenapa dia ada di sini? Aku ingat namanya. Jadi itu tetangga baruku. Lalu, kenapa ada hal mengerikan di depan rumahnya? Jantungku berdetak 2 kali lebih cepat. Pasti menyeramkan sekali kalau melihatnya secara langsung. Memang sekarang banyak ada orang yang menikah. Orang tuaku saja pergi ke kondangan. Tapi pengantin siapa yang kira-kira lepas dari rumahnya dan memenggal kepala seorang pria? Sudah kunci pintunya, Mbak? Sudah. Saya sedang mengintip orang itu dari jendela. Suara Roro terdengar seperti bisik-bisik dan seperti orang yang menahan tangis. Baik, Mbak. Coba tunggu di sana. Saya coba telepon polisi dulu. Bu, jangan ditutup teleponnya, kata Roro begitu. Saya akan hubungi Mbak Roro nanti. Saya mau telepon polisi dulu buat tolong Mbak Roro. Cepat kemudian, kumatikan teleponnya. Tidak peduli dengan rengekan Roro di telepon. Aku mengingat sesuatu. Mungkin pintuku belum dikunci. Jadi aku berlari dan mengunci pintu dari dalam. Aku sungguh tidak ingin wanita pengantin atau orang jahat lainnya tiba-tiba masuk ke rumahku. Aku kembali mengambil telepon dan segera menekan nomor polisi. Kantor polisi, ada yang bisa dibantu? Terdengar suara seorang lelaki di seberang sana. Selamat malam, Pak. Saya Anya. Barusan ada tetangga saya yang telepon. Katanya, di depan rumahnya ada seorang wanita yang membawa pisau dan kepala pria, Pak. Baiklah, boleh kami tahu alamat rumah tetanggamu di mana? Di Jalan Mawar Melati, di Yogyakarta, Pak. Baiklah, kami akan segera mengirimkan polisi ke sana. Tolong Saluran telepon kemudian putus tiba-tiba. Dengan jantung berdebar, aku berdiri di samping telepon dengan tubuh gemetaran. Tubuhku terloncat kaget ketika mendengar bel pintu. Jangan-jangan itu adalah aku sungguh gak mau membuka pintu. Anya, buka pintunya! Dan tiba-tiba terdengar suara ayahku di luar. Hatiku sungguh lega dan segera berlari menuju pintu. Begitu pintu dibuka, orang tuaku berdiri di abang pintu. Jadi, Roro itu siapa? Loh, kenapa wajahmu pucat begitu, Nak? Tanya ibuku. Aku menunjuk-nunjuk rumah sebelah. Kata Mbak Roro, di depan rumahnya ada wanita yang membawa kepala pria di tangannya. Dan juga bawa pisau. Dia baru menelpon ke sini, jadi kuteleponkan polisi saja, jawabku. Dan kedua orang tuaku hanya merasa bingung. Baru saja ibuku membuka mulutnya. Namun sirene polisi menggaung. Dan sebuah mobil polisi berhenti di depan rumah Roro. Ada 4 polisi yang masuk dengan hanya menggeser gerbang yang tidak dikunci. Orang tuaku dan aku segera ke sana. Namun, seorang polisi menghadang kami. Dilarang masuk. Masih ada pemeriksaan. Pulanglah, ini berbahaya, kata seorang polisi. Dan kulirik nama yang tertera di dadanya itu. Namanya adalah Roni. Aku yang tadi menelpon, jawabku. Roni, cepat ke sini. Tiba-tiba ada suara teriakan seorang pria, yang mana Roni langsung berlari ke dalam. Dan kami juga berlari di belakang Roni.
Alangkah terkejutnya kami ketika melihat di depan pintu rumah Roro ada seorang wanita yang memakai baju pengantin putih, tergeletak bersimbah darah dan memeluk sebuah kepala seorang pria. Anya, ujar ibuku sambil bergetar. Aku langsung melihat wajah ibuku yang pucat pasi. Anya, itu Roro. Wanita yang berpakaian pengantin putih itu Roro. Ibu melihatnya memakai baju pengantin putih itu ketika berkenalan sore tadi. Itulah mengapa ibu bilang dia aneh, ucap ibuku. Setelah diselidiki lebih lanjut oleh pihak berwajib, ternyata Roro adalah seorang pengusaha pakaian yang kaya raya. Namun dia mengalami gangguan mental yang kadang kambuh dan setelah diputusi oleh sang pacar karena ditinggal menikah. Ya, kepala pria yang ada di dalam pelukan Roro itu adalah mantan kekasihnya. Roro dinyatakan tewas bunuh diri ketika ditemukan luka sayat pada pergelangan tangannya. Dan yang membuatku merinding adalah ternyata kematiannya itu sudah terjadi 3 jam sebelum ditemukan oleh polisi. Sementara aku menerima telepon dari Roro sekitar 10 menit sebelum polisi datang ke rumah Roro. Lalu siapa yang aku ajak bicara di telepon tadi? Kadang kita berpikir semua yang menelpon itu berasal dari orang yang hidup. Padahal mereka hanya mencari seseorang untuk menyampaikan pesan terakhirnya. Pertanyaannya, kalau suatu malam telepon rumahmu berdering, beranikah kamu mengangkatnya? Kadang suara di seberang telepon terdengar begitu nyata. Padahal dia sudah lama menjadi bagian dari kematian. Dan saat kau mengangkatnya, kau tidak sedang berbicara dengan manusia, melainkan dengan dendam yang menolak untuk diam.